Anda mencari inspirasi untuk memulai bisnis Anda? Hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Selamat malam pemirsa, kembali kita senang bertemu pada malam hari ini dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Saya Rekson Nainggolan akan memandu program ini untuk 1 jam ke depan. Topik kita malam hari ini adalah sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kita akan berbicara tentang budidaya padi, namun bukan dengan cara yang biasa, melainkan dengan cara organik ya. Malam hari ini kita didampingi oleh beberapa narasumber, yakni Bapak Yatono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Yatono telah bergabung Selamat malam. dengan kami Pak Yatono. Kita juga ditemani oleh beberapa narasumber ahli yang dengan setia menemani kita dalam program acara ini. Di antaranya Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semua narasumber, dan selamat malam pemirsa. Ya, terima kasih Prof. Daniel telah bersama dengan kami. Profesor Daniel adalah seorang akademisi di bidang pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Dan kita juga ditemani oleh Dr. Insinyur Zakarius Hukom, Magister Pertanian. Selamat malam Dr. Hukom, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, baik. Selamat malam para narasumber dan juga selamat malam untuk pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Dr. Hukom. Dr. Hukom adalah seorang akademisi di bidang pertanian dari Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Dan seorang ibu juga akan bersama dengan kita, yakni Dr. Insinyur Yohana Taribuka, seorang akademisi juga dari Universitas Patimura. Selamat malam Ibu Yohana. Masih mute Ibu Yohana? Baik, kelihatannya Ibu Yohana masih mute. Kita akan lanjutkan program acara kita ini. Kita akan berkenalan dengan Pak Yatono, seorang petani padi organik ya. Dan dari Kulon Progo di Yogyakarta. Kita akan melihat bagaimana potensi tanaman padi organik ini. Dan kita nanti akan membandingkannya dengan tanaman padi konvensional lainnya. Namun untuk memulai diskusi kita ini, kita akan melihat sebuah tayangan berikut ini. Nah, itu tadi pemirsa, kita lihat Pak Yatono dengan tanaman padinya ya, sangat indah, menguning. Pak Yatono, boleh cerita Pak, kenapa Bapak tertarik untuk tanam pertanian organik ini Pak? Dulu kan seharusnya kan konvensional, kok Bapak bisa tertarik Pak untuk mencoba pola pertanian organik dibanding dengan konvensional? Apa yang membuat Bapak tertarik melakukannya Pak? Karena pola organik itu ramah lingkungan dan lebih murah dan bisa menyehatkan untuk kita semua. Jadi nggak pakai pupuk kimia kan berbahaya ke depannya untuk di tubuh kita gitu. Jadi saya belajar organik, alasannya begitu Pak. Itu belajarnya awalnya dari mana Pak? Apakah dari seseorang atau ada yang menceritakan atau kemudian
Bapak mencoba atau bagaimana Pak? Itu awalnya dari teman, lalu saya belajar dari sedikit ke teman itu, langsung praktek aja. Ternyata hasilnya alhamdulillah bisa bagus, lebih apalagi sekarang ini kan pupuk kimia sangat mahal dan carinya juga susah. Jadi dengan pola organik itu kita bisa terbantu gitu Pak. Oke. Pak, sebelum nanti kita datang ke detail-detail, Pak, boleh cerita, Pak. Ini tanaman Jadi saya langsung belajar organik, oke. Nah, ya. apa keuntungannya, Pak? Dan keuntungan dan kelebihan tanaman organik dibanding dengan tanaman padi bercocok tanam padi secara konvensional, Pak? Kalau di keuntungan secara organik itu apa-apa lebih murah, Pak. Itu jadi dibandingkan dengan konvensional kan apa-apa harus beli. Kalau organik kan kita bisa buat sendiri. Jadi dari mulai pupuk, dari kompos itu bisa buat sendiri. Jadi menggunakan daun-daun sekitar kita itu aja, Pak. Jadi sambil belajar, sambil mencoba dengan berbagai hal itu yang bisa untuk bagus untuk tanaman kita gitu, Pak. Jadi pola pertanian organik ini berarti mengurangi biaya pengolahan, itu yang pertama ya Pak ya. Boleh Iya, dibandingkan nggak betul Pak? sekali. Boleh Betul. dibandingkan nggak dengan menggunakan pola organik ini? Ya tadi kita bicara tadi kira-kira berapa banyak penurunan biaya pengolahan padi itu Pak? Bisa berkurang dengan pola pertanian organik ini? Kalau di awal itu kalau kita mau ke organik, ya kita mungkin agak repot lah, kemungkinan di cost itu di awal agak mahal sedikit. Tapi nanti kalau sampai udah sekitar 3 tahun sampai 5 tahun, itu semakin lama semakin murah itu. Karena kondisi tanah kita kan sudah jadi, kita kan tinggal pakai pupuk POC aja dan pakai daun-daun di sekitar kita aja dibuat yang macam pupuk kompos organik itu aja, jadinya kan lebih murah ke depannya gitu loh Pak. Oke, jadi ini apa namanya di awal mungkin ada perlu investasi awal, tapi kemudian akan lebih murah ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan hasilnya Pak? Hasilnya dengan apakah ini kan kita nggak gunakan pupuk kimia nih yang pada dasarnya gampang sekali untuk apa namanya ditabur banyak-banyak kemudian hasilnya bagus. Ini kalau nggak dikasih pupuk kimia itu hasilnya bagus nggak sih Pak? Itu kalau mungkin kalau tahap-tahap awal itu kalau kita mau pakai organik jangan langsung full dulu, jadi sedikit dulu, dari sedikit demi sedikit kita kurangi. Nah, yang kimia dikurangi, yang organiknya ditambah. Jadi lama-lama kan nanti nggak terasa. Jadi jangan langsung full organik itu. Kalau pertama-tama saya dulu begitu. Jadi pertama kali tetap pakai kimia tapi dikurangi. Nah, nanti organiknya semakin diperbanyak, lalu tahun kedua begitu semakin kimianya semakin sedikit, nanti kimianya yang kimianya sedikit, yang organiknya dibuat yang banyak, jadi lama-lama nanti bisa meningkat banyak gitu loh hasilnya. Ini udah berapa tahun nih Pak Yatono mulai melaksanakan program ini Pak? Udah tahun keberapa ini Pak? Udah periode keberapa ini Pak Yatono? Saya sekitar 3 tahunan Pak. 3 tahun ya sudah ya. Dan sekarang Pak Yatono itu sudah benar-benar nggak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia ya? Sintesis ya? Iya, ini juga pestisida cuma buatan sendiri Pak, buatan Iya, oke. sendiri Buatan dari sendiri ya, nabati ya. dari tanaman-tanaman yang pahit, ada kipahit, nanti ada laos, ada bawang putih, ada daun itu mimba, mindi, pepaya, daun sirsak, pokoknya yang pahit-pahit itu Pak, insya Allah nih banyak manfaatnya. Baik, nanti saya akan datang untuk cara pembuatan apa namanya pestisida dan pupuknya Pak ya. Tapi saya mau lihat dulu hasilnya nih. Setelah 3 tahun Bapak benar-benar menggunakan apa namanya
menghilangkan pupuk kimia dan pestisida sintesis, kira-kira hasilnya gimana Pak? Bisa mengimbangi hasil yang konvensional nggak Pak? Alhamdulillah malah lebih Pak, alhamdulillah lebih. Kalau dulu saya itu kalau pakai ditimbang satu karung itu maksimal itu kalau digiling wujud beras itu sekitar 35 kilo hasilnya beras. Tapi sekarang sampai 45 itu sekarang itu Pak. Jadi sama-sama berat gabahnya itu loh Pak. Maksudnya sama-sama satu karungnya lebih mentes yang organik gitu loh Pak, hasil akhirnya itu. Oh iya, jadi ini berarti lebih bernas hasilnya Pak ya, sehingga kemudian Iya. apa namanya ketika ditimbang itu lebih berat ya. Berarti hasil yang padi yang dikelola secara organik ini lebih bernas itu ya Pak ya. Betul Ya. Betul. Oke, nah bagaimana dengan tentu kita sudah tidak tanyakan lagi secara kesehatan tentu akan lebih baik ya, lebih menyehatkan, lebih alami. Namun bagaimana dengan rasanya Pak? Mana lebih enak? Yang rasa yang organik ini atau rasa yang konvensional Pak? Kalau yang organik itu menurut itu yang sudah saya kirim itu rasanya lebih empuk, itu sama menul itu loh, sama pokoknya lebih enak, sama ada rasa manis-manisnya itu loh Pak. Jadi dan 2 hari tidak basi itu kalau yang pakai organik itu. Jadi kelebihannya begitu. Jadi apalagi yang mentik wangi itu, wangi sekali itu. Jadi pokoknya wah, luar biasa sekali enaknya Pak. Luar biasa ya. Yang organik itu. Walaupun kelihatannya kalau dibanding warna berasnya nggak seputih yang kimia Pak, tapi itu rasanya lebih nikmat itu. Begitu Pak rasanya. Oke, jadi warna ada perbedaan ya Pak ya? Iya. Dan rasa. Oke, Ibu tadi Bapak tadi pakai rasa apa? Mentik wangi ya? Mentik wangi yang wangi. Kemarin saya kirim gambar itu yang itu mentik wangi itu. Oke. Yang di gambar itu. Ya. Saya nanti kita akan datang nanti ke detail ya Pak ya, bagaimana cara buatnya. Tapi saya ingin bertanya ke Bapak, ketika Bapak misalkan sudah menggunakan pola pertanian organik ini, kira-kira masih ada nggak binatang-binatang pengganggu gitu yang kemudian tidak bisa teratasi dengan menggunakan pestisida nabati ini Pak? Semenjak saya menggunakan yang nabati ini dari pengalaman kami nggak ada Pak yang mengganggu itu ya, maksudnya sudah bisa teratasi. Kalau yang sekitar itu dipakai kimia itu tetap banyak yang itu pengganggunya, tapi kenapa kok di tempat saya kok yang pengganggunya nggak mau ke tempat di padi saya itu loh, itu ternyata pengalaman saya begitu Pak. Jadi tetap aman dari awal harus kita itu siram pakai POC, pakai ekoenzim itu, jadi udah ada unsur kekebalan atau supaya padi itu tetap sehat. Karena biasa kalau padi itu sehat itu insya Allah itu gulma itu penyakit nggak bakal ganggu gitu loh Pak, bisa ditanggulangi maksud saya. Jadi sejak Bapak menggunakan ini justru gulma-gulmanya itu lebih berkurang ya Pak ya? Iya. Maksud saya tanaman pengganggunya itu lebih ini. Oke, sekarang saya ingin ke detail nih Pak ya. Bapak kan ini kan ada 2 nih bicara tentang organik ini, ada 2. Yang pertama tadi pupuknya tidak boleh yang kimia tapi harus yang alami. Kemudian nanti juga ada pestisidanya dan juga ya racun-racun lah kalau seperti itu, kita harus menggunakan tidak boleh menggunakan kimia. Saya ingin mulai dengan yang pupuknya Pak ya. Ini Bapak mengatakan tadi hasilnya itu lebih bernas ya, sehingga lebih lebih berat hasilnya, tentu ini karena lebih bernas. Nah, Bapak itu menggunakan pupuk nabatinya itu bagaimana caranya Pak? Bahannya apa aja dan bagaimana caranya untuk membuatnya? Itu kalau pupuknya itu yang itu pupuknya saya pakai yang untuk lahan itu
kan pakai kompos sama pupuk kandang sama sekam bakar. Kalau yang buatan sendiri ini pakai pupuk kasing, pakai pupuk guano, itu sama direndam itu loh Pak, direndam sama bahan-bahan lainnya, lalu difermentasi. Itu ada dicampur air kelapa, urin kelinci, pokoknya difermentasi itu. Nanti sekitar 2 minggu, pokoknya pakai pengurai itu. Nanti kalau sudah, lalu disemprotnya kan rutin itu, sambil nanti pakai ekoenzim, pakai air jagaba juga. Jadi harus komplit itu Pak. Seminggu 2 kali Pak itu rutinnya itu. Oke, Dari pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita coba ininya supaya kita bisa dapat ya. Jadi tadi bahannya apa aja Pak? Kasing. Kasing itu apa itu Pak? Kasing itu apa? Cacing itu bekas cacing itu media cacing itu loh. Oke, cacing Bekas itu cacing. itu bisa dapat di mana Pak? Apakah ada dijual atau harus cari sendiri? Itu biasanya di peternak cacing itu bisa itu. Peternak cacing atau dijual-jual juga bisa itu Pak. Oh, Peternak oke. cacing. Kasing ya, oke. Kemudian ini kemudian apa lagi Pak? Guano itu kotoran burung kelelawar. 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 Nah, ini ada dijual juga Pak di apa namanya di pasar itu ada dijual juga ya. Ada dijual. Guano. Ada dijual. Nah, terus apa lagi Pak? Kebetulan saya juga banyak. Banyak ya. Ya. Oke, guano. Terus apa lagi Pak bahannya? Kalau urin kelinci. Oh, urin kelinci. Oke. Ah, Di tempat Bapak banyak juga itu ya? ya banyak. Lalu air kelapa. Air kelapa. Nah, kemudian ini diapain Pak? Ini ada lagi bahan lain? Selain tadi ada Ada itu rendaman daun kipait. Kipait itu daun insulin. Oke. Kipait kan untuk yang pahit sekali itu loh kan bisa untuk mencegah hama warna itu. Kipait itu bisa itu. Kipait. Nah, itu diapain Pak? Nah, tadi sudah ada 5 bahan itu diapain? Itu direndam, diambil airnya. Ambil airnya itu. Oh, jadi itu diaduk semua kemudian direndam. Direndam. Sama itu tadi pengurai tadi sama lalu diaerasi itu. Sebentar Pak, tadi semua bahan tadi kan kacing, kemudian guano, terus tadi ada 5 bahan tadi itu. Ini kemudian diaduk dulu atau kemudian direndam atau bagaimana? Itu 1 kilo kacing. Iya. Nah, itu direndam 5 liter air. Oke. Direndam nanti rendamannya itu diambil. Jadi kita ambil yang air bekas rendamannya. Oke. Sama yang itu guano itu yang itu 1 kilo direndam 5 liter. Nah, kita ambil airnya aja kan udah direndam. Sama yang kipait itu tadi daun kipait 2 genggam atau sekitar 5 genggaman direndam. Nanti kita ambil airnya aja, air rendamannya aja. Lalu dijadikan satu, air semua tadi itu dijadikan satu, ditambahi pengurai gitu. Pengurainya apa Pak? Difermentasi selama 2 minggu Pak. 2 minggu ya. Pengurainya pakai apa Pak? Saya pakai bunkai atau pakai E4 juga bisa, bunkai juga bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu tadi kan Bapak udah jelaskan tadi, itu kemudian pengaplikasiannya bagaimana Pak? Itu nanti pengaplikasiannya disemprotkan di tanaman Pak. Nah, nanti jadi satu tangki itu dikasih 1 gelas aqua atau 250 ml itu Pak, 1 tangki 16 liter itu. Nah, itu kalau seandainya tapi sebelum silakan Pak. Tapi sebelum diaplikasikan dicek pH dulu. pH-nya dicek dulu sebelum diaplikasikan ke tanaman. Dicek pH supaya netral dulu. Itu caranya. Jadi sebaiknya itu di pH netral ya, Pak, di sekitar 7 ya? Ya.
Kayak netral gitu, biar aman untuk tanaman. Oke. Nah sekarang ini saya nggak tahu kalau misalkan sebagai gambaran aja untuk sekali panen ya, untuk satu itu diberikan setiap hari atau sekali seminggu atau bagaimana pengaplikasiannya Pak? Kalau seminggu 2 kali, Pak. Seminggu dua kali ya, seminggu dua Seminggu kali. 2 kali sampai seminggu 2 kali, rutin pokoknya rutin. Rutin. Nah, itu kira-kira kalau saya nggak tahu, Bapak untuk organik ini tanam berapa luas, Pak? Yang Bapak tanam padi organik ini ada sekitar berapa luas, Pak? Ini kan saya baru uji coba, Pak. Baru Oke. sekitar 300-an meteran, Pak. Belum banyak, Pak, itu. 300 meter ya? Belum banyak. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Saya ingin ke Pak Hukom dulu, Pak. Pak Hukom, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yatono tadi, Pak Hukom ya. Pak Hukom ini pemirsa adalah ahli pertanian yang khusus memang spesialisnya itu di bidang pupuk ya, pupuk organik ini. Ada komentar tentang apa yang dilakukan oleh Pak Yatono tadi, Pak Hukom? Ya, baik Pak Rekson. Jadi sebetulnya untuk pertanian organik, teristimewa untuk padi, ini harus banyak kajian. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Yatono barangkali nanti kita pelajari lagi dan kita bisa cross check dengan praktek-praktek penggunaan pupuk organik yang lain. Namun kalau memang itu hasil yang sudah didapatkan oleh Pak Yatono baik, saya pikir nanti perlu dikembangkan itu, cuma sebagai ukuran standar dosis, barangkali ini yang perlu dipelajari karena kita harus tahu di dalam ramuan setiap bahan organik, apalagi organik cair yang akan digunakan sebagai nutrisi tanaman, nah itu tidak boleh kita keluar dari standar esensialitas nutrisi bagi tanaman, teristimewa untuk padi. Jadi itu perlu diketahui atau dianalisis kandungan-kandungan hara makro dan mikronya. Nah, sehingga benar-benar potensi produktivitas persatuan luas lahan sesuai dengan varietas yang digunakan itu benar-benar bisa stabil produktivitasnya dan kualitasnya dari musim ke musim, apalagi dalam satu tahun ini bisa ditanam 3-4 kali. Nah, karena kita tahu persis bahwa proses pembentukan bulir gabah sampai dengan pengisian gabah itu semua dia mengangkut banyak sekali nutrisi dari dalam tanah. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, tingkat kesuburan, ketersediaan nutrisi bagi tanaman untuk tahap lanjutan, nah akan nanti bisa berpengaruh terhadap baik produktivitas maupun kualitas. Makanya saya memang sangat konsen juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yatono, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang baik dan bisa menjadi teladan bagi petani-petani padi organik yang lain. Nah, mungkin itu Pak Jackson yang bisa saya sampaikan.
Baik, Dokter Hukum, ini sekalian ada pertanyaan dari Ibu Agnes Yudit ya. Tadi pembuatan pupuknya agak ribet karena mungkin ya kalau di daerah Kulon Progo barangkali agak mudah untuk cari urin, kotoran kelelawar dan cacing tadi ya. Nah di sini mending pakai ekoenzim saja, lebih mudah pembuatannya dari segudang manfaatnya. Ini ada komentar tentang hal ini. Barangkali agak sulit mungkin di tempat lain untuk mendapatkannya. Dokter Hukum barangkali bisa kasih alternatif lain sebagai bahan untuk nutrisi untuk tanaman padi, barangkali gimana? Bahan lain apa yang mungkin bisa dijadikan alternatif oleh para petani padi Indonesia, Pak Hukum, untuk ke organik ini, Pak? Iya, Pak Rekson. Jadi saya pikir karena untuk pertanian organik rentangnya luas, bahan yang digunakan pun juga luas, berbagai macam jenis bahan organik dari berbagai macam sisa-sisa tanaman maupun limbah-limbah pasar maupun apa juga limbah-limbah potongan ternak dan macam-macam katsing yang tadi disebutkan, itu banyak sekali, luas, tergantung dari pemahaman petani untuk memformulasi pupuk organik. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kandungan hara makro dan mikro itulah yang harus diperhatikan sebagai kontribusi dari bahan-bahan organik apa saja yang kita gunakan. Jadi intinya setelah dibuat pupuk organik dari berbagai macam sumber, itu harus dianalisis kandungan hara makro mikronya, berapakah yang ada di dalam produk pupuk cair atau pupuk padat organik yang kita buat. Sehingga nanti ketika diberi kepada tanaman, itu memang benar-benar diserap sesuai dengan kebutuhan pada setiap fase pertumbuhan sampai dengan panen. Sehingga memang kita mendapatkan hasil akhirnya yang baik. Jadi dari saya sendiri, apakah itu ekoenzim ataupun pupuk-pupuk cair yang lain maupun pelet-pelet yang lain, nah itu kita harus tahu berapakah kandungan. Saya pikir dari yang sudah dibuat oleh Pak Tono tadi umpamanya, itu kan kita kalau tahu persis kandungan yang ada pada macam-macam bahan, kemudian dicampurkan, dilarutkan dalam air, itu bisa dihitung. Kita kalau sudah tahu kandungannya, kita bisa hitung dan kita bisa merekomendasikan berapa banyak yang akan diberikan kepada tanaman sesuai dengan kebutuhan. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kita harus tahu potensi mineral kita, tanah yang digunakan untuk bercocok tanam padi, baik itu di padi sawah ataupun padi ladang, kita harus tahu berapakah potensi hara makro mineral yang ada dalam tanah itu. Karena bahan-bahan organik yang dipakai, yang dibuat melalui proses fermentasi, itu adalah paling banyak adalah asam-asam organik yang dia akan tarik semua mineral secara potensial dalam tanah untuk keluar dan tersedia sebagai bahan makanan bagi tanaman. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu kita punya potensi kandungan mineral makro mikro dalam tanah, nah ini yang jadi masalah nanti di kemudian hari. Makanya itu harus diperbaiki terus menerus dan perlu ada kajian-kajian yang mendalam. Baik, Mungkin begitu Pak Rekson. terima kasih. Jadi ini sangat tergantung dengan kondisi tanah dan ketersediaan alternatif yang ada di sekitar ya Pak ya. Ini tadi yang dilakukan oleh Pak Pak Yatono ini memang mungkin kurang di tempat lain, tapi sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan sepanjang itu kita boleh lakukan uji coba dan analisis ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ke sini, tapi pemirsa kita akan rehat sejenak. Kita akan diskusi nanti apa yang Pak Yatono lakukan untuk pengganti pestisida ya, sehingga tanaman padi ini benar-benar organik. Namun kita akan rehat sejenak dengan tayangan berikut ini.
Yuk sahabat hoppers, kita bikin nasi goreng tanpa nasi. Hah? Gimana tuh? Ini dia nasi goreng kembang kol. Oh, bahannya apa aja? Ini dong. Bahannya 1 buah kembang kol, 2 tahu kuning, setengah cup sayur campur, setengah sendok makan minyak wijen, 1 tangkai daun bawang, 3 siung bawang putih, kecap asin secukupnya. Dan cara masaknya seperti ini. Haluskan kembang kol terlebih dahulu, sehalus sebisa blender menghaluskan. Ya. Lalu kita panaskan api ya, jangan panaskan hati, panaskan api kompor. Lalu kita oseng tahu, kita hancurkan dan oseng. Lalu kita tuang minyak wijen. Dihalus-haluskan sambil dioseng-oseng, dan jangan lupa masukkan bawang putih seputih salju. Lalu kita tumis sampai harum semerbak, sampai ruangan itu tercium. Kita tuang, ini bahan utamanya, kembang kol. Lalu kita masukkan sayur campur, jagung, buncis, dan wortel ke dalamnya. Kita masukkan daun bawang. Jangan daun pintu ya teman-teman, nggak bisa aku makan dong itu. Lalu kita aduk-aduk. Jangan lupa tuangkan garam secukupnya, kecap asin secukupnya, dan juga seasoning secukupnya. Atau bisa menggunakan kaldu jamur ya teman-teman. Diaduk deh. Dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu. Jangan sampai yang timbul adalah rasa yang pernah hilang. Kayaknya enak banget nih. Pengganti nasi kita bisa gunakan nasi goreng kembang kol. Nah, pemirsa, ini kita disuguhin dengan makanan nasi goreng kembang kol. Nah, kita akan sebelum ke nasi gorengnya, kita akan bicara padinya dulu dengan Pak Yatono ini ya. Pak Yatono, kita berbicara tentang bagaimana supaya nasi goreng terjadi tadi harus ada padinya. Pak Yatono, tadi Bapak kita udah bicara tentang pupuk ya. Bapak sebutkan tadi ada bahan-bahan yang tersedia di tempat Bapak itu beberapa tempat mungkin agak sulit, tapi ya beberapa tempat mungkin ada banyak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kebutuhan pestisida nih Pak ya. Apa yang Bapak lakukan supaya mengusir ini binatang-binatang pengganggu ini Pak? Kalau saya membuat pestisida nabati, yaitu dari daun pepaya, dari daun sirsak, dari daun mimba, daun kipait, sama bawang putih, sama laos, sama jahe, sama tembakau. Itu semuanya direndam dalam air, Pak. Rendam dalam air 5 liter itu selama 2 minggu, Pak. Kalau setelah 2 minggu, nanti kita saring, lalu kita gunakan untuk nyemprot pada tanaman. Itu caranya. Jadi satu tangki 16 liter dikasih 250 mili itu. 250 mili ya. Itu tadi barangkali boleh Bapak ini untuk 5 liter tadi kan Bapak udah sebut bahan itu ada berapa banyak Pak ininya yang diperlukan? Tadi kan itu sekitar 1 genggam Pak. Satu genggam saya cukup ya. 1 genggam tiap bahan. Kalau bawang putihnya itu 1 dombol itu. 1 dombol. 1 bongkol saya cukup ya. Digeprek, Pak. Itu kemudian dicampur dengan 5 liter air selama 2 minggu. Diendapkan saja. Ditutup, diendapkan ya Pak ya? Iya. Nanti kemudian disaring. Kemudian saringannya itu diaplikasikan. Disaring kalau mau dipakai disaring gitu. Okay. Kalau nanti ditutup lagi gitu. Kalau udah itu lama kok Pak, itu kalau nabat itu yang penting kita simpan ditutup itu lama, itu istilahnya nggak ada kadaluarsanya itu.
Jadi yang penting disimpan di tempat yang teduh itu lama itu pakainya nggak apa-apa, itu disimpan lama. Oke. Nah ini Bapak pengaplikasiannya bagaimana Pak? Sekali berapa lama itu untuk melakukannya? Itu nanti tergantung kondisi. Kalau untuk awal-awal 1 minggu sekali itu, jadi untuk pencegahan itu. Nanti kalau kadang-kadang sampai kelupaan itu nanti istilahnya udah banyak pengganggunya itu nanti 1 minggu 2 kali. Tapi selama ini 1 minggu 1 kali, kadang itu udah lalu lama enggak itu dilihat nggak ada penggangguan, ya paling cuma itu aja. Nanti sama kalau mau padi bunting itu kita lihat di mana ada pengganggunya tidak. Kalau tidak ya kita biarkan aja. Nanti kita pakai booster itu, booster. Tapi ya gitu caranya itu. Nah Pak Yatono, itu ketika Bapak lakukan itu tadi pesti nabati ini disemprotkan sekali seminggu tadi Bapak katakan, itu binatangnya itu mati atau gimana Pak? Atau mencegah sehingga binatangnya nggak datang atau gimana? Mencegah itu baunya wah tetap bikin pusing Pak. Oh gitu ya. Kalau kita cium aja, kalau nggak pakai masker bisa mulek-mulek, apalagi kalau perut masih lapar Pak. Baunya Pak itu, pokoknya segitulah. Oh oke, jadi baunya itu yang menyebabkan tadi pestisida itu tidak mau hinggap ke tanaman kita ya Pak ya? Itu yang serangga-serangga atau pengganggu nggak mau datang ke tanaman kita, itu baunya itu yang bikin gitu. Oke, tapi itu binatangnya nggak mati ya Pak ya ketika diaplikasikan ya? Enggak mati. Cuman dia pergi nggak mau mendekat itu loh. Oke. Upamnya mendekat makan kan pasti daunnya pahit gitu loh Pak, atau panas gitu loh Pak. Oke. Baik, sekarang ini saya ke Ibu Yohana nih, Bu Yohana. Ada komentar tentang apa yang dilakukan oleh Pak Yatono ini di Kulon Progo ini, Bu? Pak Rekson, baik sekali apa yang dilakukan oleh Pak Yatono. Saya mengapresiasi kerja keras dari Pak Yatono secara organik. Terima kasih Pak Yatono. Untuk pemeliharaan yang pertama itu lingkungan terpelihara dengan baik karena Bapak menggunakan yang paling utama itu pestisida nabati, kemudian pupuk-pupuknya itu juga pupuk-pupuk hayati yang tidak merusak lingkungan. Kalau menggunakan pestisida kimiawi itu sangat berbahaya, itu sebenarnya bukan obat Pak Yatono, tetapi itu merupakan racun yang bisa menyebabkan alam di sekitar kita rusak, terutama tanah, kemudian menjadi racun untuk kita yang pengguna juga. Itu yang kedua. Kemudian juga lingkungan di mana Bapak menggunakan pestisida nabati, pestisida sintetik itu sangat berbahaya karena merusak lingkungan dengan matinya mikroorganisme tanah yang bermanfaat maupun serangga-serangga yang bermanfaat seperti predator di seputaran kebun Bapak. Jadi tadi penggunaan pestisida nabati itu bagus sekali karena di dalam masing-masing tanaman itu punya kelebihan. Kalau seperti daun mimba itu juga baik karena dia antibakteri. Nah, ada zat-zat antibakteri di dalam mimba. Kemudian kalau daun sirsak itu ada flavonoid, di mana itu juga merupakan antioksidan. Kemudian pada bawang putih itu juga, itu ada auksin, untuk zat tumbuh, kemudian dia juga merupakan antioksidan. Jadi bagus sekali, sehingga serangga hama yang akan hinggap ke tanaman Bapak itu, dia mencium bau saja dia sudah lari. Nah, kalau Bapak menggunakan pestisida sintetik, lama-kelamaan hama bukan hilang, tapi hama
akan bertambah. Bertambah bukan saja satu jenis, tetapi akan bertambah dengan jenis-jenis hama yang lain. Misalnya saja wereng, pertama dia wereng hijau, nanti lama-lama akan datang lagi wereng coklat atau lain-lain hama yang bisa merusak pertanaman padi Bapak. Jadi sangat baik sekali penggunaan bahan-bahan organik untuk pestisida maupun juga pupuk. Sehingga tidak merusak lingkungan di mana akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan kondisi tanah itu kembali. Karena kalau menggunakan pupuk-pupuk ataupun pestisida-pestisida sintetik itu terlalu lama, tanah-tanah akan menjadi keras dan rusak. Dan untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula itu memerlukan waktu yang berpuluh-puluh tahun, Pak Yatono. Terima kasih untuk penggunaan pestisida yang tepat, yaitu menggunakan pestisida-pestisida sintetik, pestisida-pestisida nabati untuk pertanian Bapak. Dan ke depan mungkin saja Bapak bisa menularkan ilmu Bapak itu ke teman-teman petani yang lain, sehingga lingkungan di sekitar tempat Bapak itu bisa menjadi pertanian organik yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga maupun bagi sesama. Terima kasih Pak Rekson. Terima kasih Bu Yohana. Jadi Bu Yohana mengatakan tadi ini memandang dari sudut pandang lingkungan dan kesehatan. Pak Yatono jadi mengatakan lebih murah harganya ya dibanding dengan pestisida yang harus beli ya. Dan tapi tadi bau sekali katanya. Tapi tidak mengapa. Baik pemirsa, kita akan ke Prof Daniel dulu. Prof Daniel, ini menarik tadi ada diskusi kita tadi secara teknis, barangkali Bu Yohana di bidang pestisida ya, kemudian Dokter Hukum di bidang nutrisi tanaman ya. Saya ingin ke Prof Daniel. Ini dari sudut pandang tadi keekonomisan dan potensi ke depan nih Pak ini ya. Ini kita mulai bicara organik sampai padi juga ini organik ya. Ini sebenarnya kita mengulang kembali, dulu kita organik, kemudian kita sekarang masuk ke kimia-kimia, dan sekarang kita dianjurkan untuk balik lagi kembali ke alam nih dengan organik nih. Bagaimana Bapak melihat potensi kita kembali back to nature ini Pak ke depan nih Pak untuk para petani kita? Apakah ini mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Baik, terima kasih Pak Hukom. Jadi kalau kita perhatikan khususnya ini beras ya, organik, produk-produk organik itu kan menggunakan kembali pupuk yang dihasilkan oleh alam maupun pestisida ataupun herbisida yang berasal dari alam. Dan kalau kita perhatikan juga di pasar harganya relatif lebih mahal. Ya, nah kenapa relatif lebih mahal? Karena tadi sudah Pak Yatono katakan modal awalnya agak sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena tadi tanah yang sudah kita pakai sebelumnya untuk menggunakan pertanian tidak organik, mesti kita pastikan ya bahwa tanahnya sudah tidak mengandung sisa-sisa bahan kimia ya, khususnya pestisida yang paling banyak yang masih ada di dalam tanah yang akan kita gunakan. Dan kalau ingin kita jual produknya secara komersial, maka perlu ada pemeriksaan ya oleh lembaga yang sudah diakreditasi yang mengatakan bahwa itu betul organik. Nah, tadi ditanyakan apakah untuk masa depan dalam skala lebih besar ya. Nah, permasalahan umum pada ini pertanian organik adalah dalam peningkatan usaha, skala usaha. Karena pupuknya mesti dihasilkan oleh alam. Paling banyak pupuk yang dihasilkan oleh alam itu selain tadi kompos dari ini adalah dari hewan, ya, dari hewan. Nah, kebutuhan tanaman tadi sudah disinggung oleh Pak Hukom untuk unsur nutrisi ya bertumbuh itu perlu cukup ya. Jadi ada hitung-hitungannya, kita sebut dengan kesetimbangan massa ya. Massa yang diperlukan untuk menghasilkan buah bulir padi ya mesti ditopang oleh karbon ya yang diambil oleh tanaman dari udara ya, dan juga
N, ya PK, tadi sudah ada pupuk ini dari kotoran kelelawar, ya. Dan ini pupuk dari kotoran kelelawar ini mungkin di daerah Yogyakarta masih relatif murah, ya, karena banyak di pantai selatan Jawa goa-goa, ya, goa-goa dan banyak dilindungi oleh kelelawar. Tapi untuk daerah lain dia relatif lebih sulit, ya, sehingga di daerah lain akan lebih mahal harganya. Dan kalau untuk ditingkatkan skala usaha, ya, misalnya kita mau nanam padi organik 100-200 hektar, nah, kita bisa bayangkan berapa banyak tadi ya pupuk yang mesti kita sediakan. Kemudian pestisida yang mesti kita siapkan, herbisida yang mesti kita siapkan secara ini. Oleh karena itulah makanya harga produk organik ini menjadi sedikit agak sulit sebetulnya untuk dikembangkan secara besar. Tetapi kalau di sisi dari ekonomi, sebetulnya menanam organik tadi sudah dikatakan oleh Pak Yatono, apalagi kalau bahan-bahan yang ada diperlukan itu ada di sekitar, menjadi lebih murah. Ya, pupuk-pupuk yang dari pabrik itu ya buatan pabrik sekarang lebih mahal. Ya. Nah, bagi yang ingin memulai pertanian organik, sebetulnya juga kalau tidak mau repot seperti yang dilakukan oleh Pak Yatono, ada juga pupuk ini, pupuk organik cair yang memang sudah dibuat oleh orang sengaja ya dijual di toko-toko sarana produksi pertanian. Ya. Jadi kalau enggak itu ya ada yang pestisida organik juga sudah mulai dijual ya, sudah mulai dijual karena banyak peminatnya. Jadi kalau untuk jangka panjang, nah kita besar ya, skala besar kita masih sedikit perlu dipikirkan bagaimana kita mendapatkan pupuk, pestisida dan herbisida dalam skala besar yang organik. Ya. Tapi kalau peminatnya banyak, mungkin orang akan berusaha, ya, berusaha untuk membuatnya dalam skala besar juga tentunya. Jadi tidak seperti tadi kata Pak Yatono membuat hasilnya itu bisa muntah kita membuat pestisida karena aroma yang kurang sedap ya. Nah, tapi pasti nanti. Jadi kalau pasti sudah banyak peminat pasti akan ada yang menjualnya. Contohnya sekarang pupuk ya karena sudah mulai banyak orang organik. Pupuk organik cair sudah banyak dijual di sarana produksi pertanian. Dan sekarang kalau dijual begitu, yang masih belum terpecahkan itu adalah pestisida atau herbisida organik ini, karena tadi dibuat oleh alam, dia cepat kadaluarsa ya, tidak tahan lama. Sedangkan kalau kita mau skala industri kan mesti kita buat mungkin 1 tahun paling tidak ya, masih bisa digunakan untuk tahun depan gitu. Nah ini kan makanya tadi Pak Yatono terpaksa membuatnya sendiri ya, karena saya ikut pernah ini dengan teman-teman ya ingin membuat itu. Jadi satu kelemahan dari ini kita masih belum bisa membuat pestisida herbisida organik itu tahan lama ya karena bahannya organik ya jadi cepat. Karena tadi ini tidak bisa kita kasih pengawet. Kalau kita kasih pengawet sudah tidak organik lagi begitu ya. Jadi kalau tersedia di sekitar kita kenapa tidak organik, gitu ya? Karena biaya operasinya jadi lebih mudah, keuntungan yang didapatkan dengan pertanian organik akan lebih besar. Ya, sudah banyak studi yang membandingkan antara pertanian organik dengan tidak organik, khususnya pada zaman sekarang ini, yang organik akan memberikan keuntungan lebih besar kepada petani daripada yang tidak organik. Mungkin begitu dulu Pak Reksan. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Ini memang tantangan ke depan ini ya, untuk skala yang lebih besar ya. Kalau Pak Yatono tadi karena untuk hanya beberapa luas yang tidak terlalu luas mungkin masih bisa dilakukan, tapi untuk skala besar. Tapi saya tertarik dengan yang dikatakan oleh Prof. Daniel bahwa sebenarnya kalau kita memang serius menjadikan ini menjadi sebuah pilihan, saya pikir akan ada jalan ya. Hanya tadi memang perlu dilakukan studi-studi tertentu untuk memastikan terbukti dengan tadi yang pupuk organik cair bisa banyak tersedia ya. Walaupun tadi ya kebutuhannya juga di pasar itu juga masih menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi keniscayaan ini dengan tersedianya contoh yang kita lihat bahwa sudah tersedia banyak pupuk organik cair
air itu akan kita bisa melihat bahwa sebenarnya pilihan ini juga sebenarnya boleh menjadi sebuah pilihan ya. Oke, saya ingin ke Pak Yatono. Pak Yatono, ini tadi menarik ini yang dikatakan oleh Pak Yatono bahwa ketika melakukan pertanian organik tadi itu dia lebih bernas ya, lebih bernas sehingga beratnya lebih lebih berat dibanding dengan konvensional ya. Nah, kira-kira Pak ya, saya nggak tahu ini kesuburannya kalau seandainya dari pola ya, itu kan kalau misalnya pertanian yang normal itu kan waktunya itu mungkin 3 bulan. Apakah ada pengaruh Pak, dari sisi pertumbuhan Pak? Misalkan lebih lambat kelihatannya di awal atau bagaimana? Atau misalkan ini sama aja pola pertumbuhannya dari awal sampai akhir jika dibanding dengan pola pertanian konvensional? Kalau menurut saya itu sama aja, tapi ada perbedaan. Jadi maksudnya kelihatan daunnya lebih subur itu loh Pak, lebih adem itu loh. Dipandang itu lebih seger itu loh Pak. Kalau yang pakai organik itu dipandang itu lebih enak itu loh daripada yang kimia itu loh. Kalau menurut saya itu. Jadi tetap itu kemarin ada yang saya foto antara sama-sama padi sedang bunting itu sangat beda sekali kok. Punya saya lebih kelihatan itu bernas itu loh, itu yang kemarin saya kirim itu loh, kemarin itu Pak. Nah, ini saya mau sedikit review mulai dari awal ya, ketika kita mulai bibit nih Pak. Nah, ketika bibit itu ya kalau di yang normal, apa yang Bapak lakukan? Mulai dari pembibitan barangkali coba kita review dari awal Pak. Kalau untuk kita milih bibit yang bagus itu kan nanti caranya kan pakai dengan telur sama dengan air dan garam itu. Jadi itu istilahnya kan airnya itu dimasukkan ke dalam ember, lalu dikasih garam, lalu kita itu telurnya itu dimasukkan itu sampai terapung. Nah, kalau sudah terapung telurnya tadi, baru bibit yang mau kita semai itu kita masukkan ke dalam ember tadi. Nah, kalau yang lalu kita aduk-aduk. Nah, kalau itu yang terapung, nah, itu kan bibit-bibit kan mungkin yang kosong atau isinya enggak penuh, itu biasanya ikut terapung. Jadi yang itu terapung itu kita buang istilahnya. Nah, lalu yang mentes, yang enggak terapung istilahnya tenggelam, kita cuci bersih, taruh ke wadah lain, lalu baru kita istilahnya kita rendam selama 2 malam 2 hari gitu loh Pak. Jadi tapi itu tetap dalam rendaman pakai ekoenzim Pak, pakai ekoenzim 1:1000 Pak. Jadi tetap bisa nanti supaya nanti tumbuhnya itu bersamaan dan normal gitu Pak. Kalau saya begitu Pak. Jadi setelah direndam selama 2 hari 2 malam, lalu kita tiriskan, lalu kita peram 2 malam juga gitu. Setelah kita peram, baru kita tabur dalam persemaian. Setelah tabur, baru kita tutupi dengan pupuk kandang dicampur abu yang halus. Begitu Pak caranya menyemai. Oh, jadi Bapak waktu rendam itu juga pakai ekoenzim ya? Jadi supaya dia cepat tumbuh dan lebih rata ya? Oke, lalu kemudian ketika persemaian Bapak juga menggunakan pupuk, bukan pupuk kimia tapi menggunakan pupuk kandang ya Pak ya. Nah itu selama masa persemaian itu sama ya Pak ya? Itu artinya jumlah harinya itu akan sama ya? Ya sama, nggak ada perbedaan. Mana nanti kalau pas waktu disemai kan ya tetap disemprot pakai ekoenzim itu. Pakai itu seminggu 1 kali di persemaian itu Pak. Okay. 1:1000 tadi tetap. Nah ini Bapak pakai ya oke tadi
ekoenzim itu ya kita sudah pernah bahas tentang ekoenzim, tapi barangkali ada pemirsa yang ini, apa tujuan pemberian ekoenzim itu, Pak? Waktu Baik, oh ya. itu sebagai untuk supaya tanaman juga bisa untuk kebal juga bisa untuk supaya tumbuhnya bisa bersamaan juga bisa itu Pak. Salah satunya fungsinya begitu Pak. Jadi sebagai pupuk ya dia, Pak ya? Ya, Sebagai pupuk dia ya? betul Pak. Oke. Nah, oke. Kemudian tanam, lalu kemudian kita tanam, tadi yang itulah yang kemudian kita cerita tadi prosesnya itu kemudian apa namanya ya disemprot, lalu untuk pengaplikasian nutrisinya dan juga untuk pestisida. Nah, barangkali bisa diberitahukan ininya perbedaannya Pak. Kalau tadi biasanya kan kalau kita pestisida yang apa namanya pupuk kita kasih ya mungkin 2 kali atau 3 kali semasa panen. Ini pengaplikasiannya itu sama atau harus lebih sering digunakan, Pak? Yang apanya maksudnya? Yang menggunakan tadi, Pestisidanya. iya, nutrisi apa namanya pupuknya dan ininya. Kalau untuk organik harus kita sering Pak. Harus Jadi lebih sering karena ya. harus lebih sering. Kalau suatu misal kalau pupuk kimia kan paling pupuk dasar paling cuma 3 kali. Kalau untuk organik paling enggak ya sekitar itu sekitar 8 kalian lebih gitu Pak. Oke. Supaya nanti hasilnya bagus. Jadi memang boleh dibilang kelemahannya adalah pengguna harus lebih rajin ya Pak ya, karena ini harus pengaplikasiannya nggak bisa sekaligus ya. Oke, oke. Ada lagi Pak yang ini Bapak tambahkan pengalaman Bapak yang menarik ketika membandingkan antara pertanian organik dengan dengan konvensional nih Pak? Yang jelas itu kalau organik itu loh, hasilnya itu tetap lebih bagus, lebih senang, terus dinikmati juga nggak basi, cepat basi itu loh Pak. Sama dari awalnya itu tetap lebih irit segalanya itu maksudnya ya. Untuk pertama memang agak ribet, tapi kedepannya itu lebih hemat semuanya gitu loh Pak. Gitu aja Pak. Oke, ini menarik nih. Saya mungkin dalam waktu yang singkat ke Prof. Daniel. Apa katanya ini bisa lebih tahan ini Pak, nggak terlalu basi katanya, nggak cepat basi dalam 2 hari, dia masih bisa tahan tuh. Ini gimana itu Prof. Daniel? Ya, karena tadi pada waktu mulai dari pembibitan, ya, memang itu tadi cara yang bagus untuk memastikan bahwa bibit yang digunakan adalah memang betul-betul bibit yang baik, itu bibit yang penuh, sehingga tumbuhnya bisa bersamaan, hasilnya lebih besar, begitu ya. Nah, tentang lebih cepat basi atau tidak, mungkin perlu diperiksa lagi kadar amilosa dan amilopektin di nasinya ini. Kalau dia lebih pulen, ya, itu lebih sulit basi, gitu ya. Jadi mungkin dengan yang organik ini tipe berasnya itu mungkin yang lebih banyak amilopektinnya, begitu ya, yang lebih pulen, sehingga dia lebih lambat ya, bukan lebih sulit, lebih lambat basi daripada yang lain gitu ya. Itu relatif dari jenis berasnya. Dan juga mungkin karena dia tadi lebih bernas, tidak memerlukan lebih banyak air, lebih sedikit air waktu memasak nasinya, itu juga membuat berasnya lebih sulit untuk basi ya, karena kandungan airnya lebih sedikit. Ya, itu Pak yang bisa saya tambahkan tentang bagaimana cepat basi atau tidak. Tapi yang pasti memang produk organik itu lebih baik bagi kesehatan, ya, karena tadi cemaran-cemaran logam tambahan yang sering ditambahkan pada pestisida ataupun pupuk dari pabrik, ya, sebagai bahan pembantu itu relatif lebih sedikit atau sama sekali tidak ada pada produk organik itu Pak. Baik, terima kasih. Tidak terasa pemirsa, kita sudah 1 jam berbincang tentang pola pertanian
padi organik dengan Pak Yatono, Prof. Daniel, Ibu Yohana, dan Dr. Hukom ya. Ini merupakan sebuah pilihan yang menarik karena selain ini akan menyehatkan, ternyata juga ini mengurangi biaya produksi dan menambah hasil pertanian. Menurut keterangan dan kesaksian dari Pak Yatono di Kulon Progo yang mengaplikasikan pola pertanian organik ini, tanaman padi yang dihasilkan dengan metode penanaman organik ini lebih bernas, lebih berat, sehingga menurut kesaksian beliau tadi dalam satu karung yang biasanya 35 kilo ya, ini kemudian bisa naik menjadi sekitar 45 kilo, ada tambahan yang cukup signifikan. Walaupun hal ini tentu mesti memerlukan kajian lebih dalam oleh para peneliti pertanian. Saya pikir ini sebuah hipotesis yang layak untuk dicoba oleh petani Indonesia karena peningkatan yang cukup signifikan tadi. Terima kasih Pak Yatono sekali lagi atas kesempatan untuk berbincang bersama dengan kita. Semoga usaha pertanian semakin maju ya Pak Yatono ya di Kulon Progo. Salam sama petani kita yang di Kulon Progo Pak Yatono. Ya, Prof. Daniel juga terima kasih Prof atas pelayanannya malam ini. Sehat terus Prof. Daniel, Pak Hukom dan Ibu Yohana. Terima kasih banyak atas pelayanan kita malam hari ini. Atas nama kru Hop Channel dan ASI Indonesia kami ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa pada malam hari ini. Kita akan bertemu pada jam dan waktu yang sama minggu depan. Tuhan memberkati, kamu bisa.